Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siva Aulia Apriana dengan NIM 202200808436 dari kelas manajemen 22C Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah akuntansi manajemen tentang bab 3 yaitu mengenai perilaku aktivitas biaya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ini ada definisi cost behavior atau perilaku biaya, merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Nah, secara spesifik, Garrison pada tahun 2014 menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Adapun menurut Mowen, tahun 2015 memberikan definisi perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat output juga berubah. Lalu menurut Lee tahun 2018 berpendapat bahwa pendekatan perilaku biaya mencerminkan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas atau keluaran. Nah, berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Dengan kata lain, perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya itu sangat membantu para manajer untuk tujuan membuat seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, sebagai contoh, seorang manajer itu harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi. Dan jika suatu biaya dapat diperkirakan akan berubah, manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu akan berubah. Nah, konsep perilaku biaya ini juga dikenal sebagai konsep struktur biaya, yaitu perbandingan proporsi relatif dari setiap jenis biaya dalam suatu organisasi, yang terdiri baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, yang selanjutnya adalah objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Konsep biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Nah, Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika dari jurusan manajemen kelas MN22C akan melanjutkan penjelasan mengenai perilaku biaya. Di sini menurut Mowen 2015 berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah dalam penerapan konsep perilaku biaya. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu menentukan objek biaya yang diinginkan. Artinya, objek yang diinginkan itu seperti objek di perusahaan manufaktur. Objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud, sedangkan untuk perusahaan jasa itu objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tertentu. Lalu yang kedua itu ada menentukan dan mengidentifikasi penggerak. Artinya itu adalah menentukan itu penggerak drivernya yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggeraknya. Lalu yang ketiga itu menentukan rentang biaya dan output atau luaran yang relevan. Itu seperti misalnya biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, itu maka semakin besar biaya penanganan material. Begitupun sebaliknya.
Contoh lainnya adalah pengiriman barang dapat diukur dengan satuan barang yang terjual, dan pencucian pakaian di rumah sakit dapat diukur dengan jumlah kilogram timbangan cucian. Sebagai konsekuensinya, semakin besar suatu aktivitas penggerak, maka semakin besar biaya yang terjadi. Penggerak aktivitas sebagai penggerak perubahan biaya aktivitas dengan mengukur perubahan output aktivitas atau penggunaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggerak biaya adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Lalu selanjutnya ada asumsi linearitas. Perilaku biaya didasarkan pada asumsi linearitas. Asumsi linearitas itu menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama biaya variabel. Lalu di sini ada klasifikasi perilaku biaya. Dikategorikan secara garis besar ketiga kelompok. Jadi ada 3 poin mengenai klasifikasi perilaku biaya. Yang pertama itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Jadi untuk biaya tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan aktivitas keluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Secara sederhana, biaya tetap adalah biaya yang secara total atau keseluruhan itu konstan atau tetap tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas selama dalam rentang yang masih relevan. Gitu. Untuk yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel itu merupakan biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu ada biaya campuran. Itu merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai paduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep perilaku biaya. Ada 3, yaitu yang pertama kontribusi margin analisis, yang kedua sumber daya fleksibel dan berkomitmen, yang ketiga perilaku biaya bertahap. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contribution margin analysis. Analisis margin kontribusi merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, di 2018 berpendapat bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, lingkungan manufaktur yang tepat waktu, bahan dibeli saat dibutuhkan dan langsung dipergunakan.
Adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan perilaku biaya bertahap merupakan gambar aktivitas perusahaan yang menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan perilaku biaya. Ada 3, yaitu metode teknik industri, yang kedua metode analisis akun, yang ketiga yaitu metode kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama metode teknik industri. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode analisis akun. Metode yang merupakan menentukan perilaku biaya, apa biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini didasarkan kepada akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Metode yang merupakan berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah ini adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi rendah sehingga membentuk garis lurus. Yang kedua yaitu metode scatter plot. Metode ini memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Yang keempat yaitu menggunakan program regresi. Menggunakan program regresi ini, metode akhir di dalam menentukan biaya variabel dan tetap adalah menggunakan rumus regresi yang alat bantunya yaitu software. Salah satunya yaitu Microsoft Excel. Pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktek Moen et al. 2015. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.